Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Darmawati SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 dengan NIM 230010139215669129. Saya juga adalah guru bahasa Indonesia di UPT SMP Negeri 7 Pindrang. Pada kesempatan hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran dengan mengambil materi teks berita, subtema unsur-unsur teks berita. Berikut video pembelajaran yang saya laksanakan di UPT SMP Negeri 7 Pindrang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pindrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi ke depannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita berjumpa lagi ya. Kita akan belajar bahasa Indonesia. Ya, silakan masuk nak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa ya, supaya kalian diberi kelancaran ya dalam belajar dan lebih semangat untuk belajar lagi ya. Silakan Nak Fadil, pimpin doanya Nak. Marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Hadir semua. Ya, alhamdulillah ya, hadir semua. Ya, dan yang terbaik hari ini kita belajar apa?
Bahasa Indonesia. Ya, betul sekali, bahasa Indonesia. Ya, kita belajar materi apa? Teks berita. Ya, siapa yang tahu lagi apa itu teks berita? Siapa yang tahu apa itu teks berita? Saya, Bu. Naikkan tangannya. Saya, Bu. Iya, silakan Namu Merah. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah terjadi atau sedang terjadi. Iya, betul sekali. Aplaus untuk Namu Merah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini ya, Ibu ada pertanyaan. Pernahkah kalian mengalami atau melihat suatu peristiwa? Iya, karena semua ya peristiwa apa itu nak? Iya, Anak Hayati bilang kecelakaan. Siapa lagi? Banjir. Iya, banjir. Apa lagi? Selain banjir? Ya, longsor. Apa lagi? Iya, betul sekali. Kemudian apa namanya? Peristiwa apa yang akhir-akhir ini marak dibicarakan? Yang baru-baru dilaksanakan yaitu iya, pemilihan umum ya atau pemilu ya? Ya, pemilihan presiden dan wakil presiden. Ya, pemilihan kepala daerah ya. Ya, DPD. Ya, pemilihan calon DPR RI dan DPR provinsi dan kabupaten. Nah, baik. Ya, silakan ya, perhatikan di atas. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah kalian mempelajari materi kita hari ini yaitu satu, menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam penyusunan teks berita berdasarkan pokok-pokok teks berita. Ya. Yang kedua, menyusun dan merangkai gagasan dan pendapat melalui foto kegiatan sekolah ke dalam bentuk teks-teks berita dengan memperhatikan pokok-pokok teks berita. Yang ketiga adalah menuliskan teks berita dan mengembangkannya sesuai dengan struktur dan aspek kebahasaan. Ya, paham sampai di sini? Paham. Ya, silakan anak-anakku nonton videonya ya. Ini adalah contoh video kegiatan sekolah. Kegiatan yang diadakan di sekolah yaitu apa? Pelantikan ketua dan wakil ketua OSIS UPT SMP Negeri 7 Pindrang periode 2022-2023 ya. Selamat menyaksikan. Setelah kalian menyaksikan tayangan video tadi, kalian menuliskan informasi penting yang diperoleh dari hasil pengamatan dan penyampaian informasi yang ada di video tadi. Ya, silakan anak-anakku, siapa yang bisa? Ayo. Informasi apa yang kalian dapatkan tadi dari tayangan video tersebut? Informasi apa? Yaitu pemilihan ya, pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Ya, di mana diadakan? Iya, siapa yang melantik? Iya, kepala sekolah UPT SMP. Ya, anak-anakku silakan perhatikan di slide ini video di atas. Kalian perhatikan dulu ini materi teks berita, yaitu ada pengertian, jenis, unsur, kaidah kebahasa dan langkah-langkah menulis teks berita. Ya, silakan disimak dulu nak tayangan videonya. Video materi teks berita. Ya, silakan anak-anakku menyaksikan semua videonya. Ya, saksikan ya. Kalian menyaksikan pengertian teks berita. Ya, berita yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Ya, penyampaian berita ini bisa dilakukan
disampaikan secara lisan yang sering kita dengar dan lihat di televisi atau audiovisual dan secara tulisan yang dapat kita baca di media cetak ya. Silakan diperhatikan slide ininya, video di atas. Nah, unsur-unsur teks berita yang pertama itu ada judul berita ya. Ya, yang kedua itu ada teras berita. Ya, akan bagian terpenting karena berisi pokok peristiwa yang akan diberitakan. Biasanya terdapat adik simbah, apa, di mana, kapan, siapa dan bagaimana. Ya. Ya, di sini kaidah pembahasan teks berita yaitu yang pertama kalimat tunggal ya. Kalimat yang hanya menyatakan satu klausa, contohnya polisi menjaga gedung balai kota sejak pagi. Yang kedua kalimat majemuk. Yang kedua kalimat majemuk, kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih. Contohnya apa nih? Nih, ketika presiden datang, para polisi berpatroli di sekitar kawasan Jalan Merdeka. Paham sampai di sini? Ya, langkah-langkah menulis berita. Misalnya. Ya, perhatikan yang lain, perhatikan. Perhatikan langkah-langkah menulis berita itu. Yang pertama, kalian mencari sumber berita, ya. Sumber berita berupa apa? Yang pertama ya sebuah peristiwa, yang kedua sebuah lembaga, yang ketiga tokoh yang mengalami peristiwa, yang keempat tokoh yang terkait, dan yang kelima adalah literatur. Paham sampai di sini? Nah, sebelum itu ini ada contoh teks berita di atas. Ya, lihat ini contoh materi pembelajaran yaitu apa, nomor apa yang kalian ini? Lihat di atas. Ya. Foto singkat kegiatan apa yaitu saya memasak untuk mama. Saya memasak untuk mama. Saya setelah mama saya membersihkan rumah. Setelah mama membersihkan rumah. Ini ya ada contohnya ya. Jadi di sini disuruh kita menentukan satu judul, kemudian kalian ini menceritakan secara singkat kegiatan apa yang kalian ini lakukan ya, yang ada di foto tersebut. Kemudian yang ketiga menyusun unsur-unsur teks berita adik simbah dengan membuat pertanyaan ya. Ya, perhatikan dulu ini unsur-unsur adik simbah. Ya, ini nanti tugasnya seperti contoh di atas. Perhatikan semua unsur-unsur adik simbah, yaitu yang pertama apa? What atau apa? Yang kedua where atau di mana? Yang ketiga when, kapan? Yang keempat who atau siapa? Yang kelima
tugas dan tugasnya ya.
Yang di bawahnya, yang ini dari belakang. Siapa bilang? Sudah benar, sudah tepat. Dan apakah mungkin beritanya? Bu, mana yang memilih nak? Bu, nanti saya dibilangkan kita nih. Tambahkan dulunya apa adanya. Karya wisata, karya karya wisata ke apa? Iya. Kasih langganan yang Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami dari kelompok politik akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok politik akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang teks berita. Soal pertama, ceritakan secara singkat foto kegiatan sekolah tersebut. Gambar di atas menceritakan tentang siswa-siswi SMP Negeri 7 Pindrang karya wisata di Makassar. Soal kedua, menyusun data unsur-unsur teks berita Adi Simba dengan membuat pertanyaan. Pertama, what atau apa? Apa saja tempat yang dikunjungi selama karya wisata? Tempat yang dikunjungi selama karya wisata adalah Taman Wisata Dita CPI Makassar, Masjid 99 Denman Maros. 2. Where? Di mana? Di mana kita dapat melihat Masjid 99 Burba? Kita dapat melihat Masjid 99 Burba di tepi pantai Losari Makassar. 3. Where? Kapan? Kapan kami pergi ke Makassar? Karya wisata. Pada tanggal 13 Mei 2023 kami pergi ke Makassar karya wisata.
Sulawesi Selatan diselenggarakan pada tanggal 13 Mei 2023 yang diadakan setelah penilaian dengan semester atau dapat diwujudkan menjadi PTS. Kami karya wisata menuju Makassar 2 hari setelah PTS berjalan. Ada 1 bus yang digunakan dan 1 mobil pribadi milik kepala sekolah dan 1 mobil pribadi milik Kami. Untuk pergi ke Makassar, bus pertama berisikan siswa-siswi kelas 9 sebanyak 30 orang. Mobil kedua berisikan 8 orang dan mobil ketiga berisikan 8 orang guru. Dan yang mengikuti acara wisata adalah seluruh siswa siswi kelas. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan tanggapi, Mas. Bu Merah, silakan tanggapi. Kelompok ini, kelompok hukum. Kelompok hukum ya? Ya. Kelompok ini, silakan kelompok hukum menanggapi kelompok hasil persentase dari kelompok politik. Silakan, Nak. Presentasinya sangat bagus dan mudah dimengerti. Iya, aplaus untuk kelompok. Yang lain ada? Yang lain masih ada yang mau menanggapi? Oh iya, silakan. Ya, aplaus untuk semua kelompok ya. Jadi, siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Ya, silakan. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yakni kita dapat menyusun teks berita berdasarkan unsur-unsur berita. Oke, mantap untuk yang merah. Nah, sekarang bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Ya, siapa? Hayati, bagaimana perasaannya? Senang Bu. Iya, senang. Yang lain? Mutmainah, bagaimana perasaannya? Senang Bu. Ya, bagaimana pelajarannya? Menyenangkan? Bagaimana materinya? Mudah dipahami? Alhamdulillah. Nah, baik. Jadi sebelum kita ini mengakhiri pembelajaran, Ibu kasih tes dulu ya. Silakan. Ini jawab soalnya nomor 1 sampai 5 ya. Tulis nama ini dan kelasnya. Silakan menjawab ini soalnya, soal kegiatan kalian. Tidak tulis saja namanya, tulis namanya baru jawabnya. Ini Nak, silakan. Jawab dulu Nak ya. Jawab dulu. Silakan jawab dulu ini soalnya. Ya. Ya, tulis nama dan kelasnya ya. Ya, ya, silakan jawab soalnya ya, nomor 1 sampai 5 punya tandanya Nak. Soal ini yang diberikan. Ya, bagaimana pemahaman kalian tentang materi yang telah kalian pelajari hari ini? Ya, sudah selesai? Sudah. Silakan kumpulkan Nak. Siapa yang akan ya, kalau sudah selesai, ketua kelompok naik di atas Nak, untuk mengumpulkan. Naik di atas, mengumpulkan. Ya, silakan, sudah semua dikumpulkan? Ya, Ibu periksa dulu ya. Ya, Ibu periksa dulu tugasnya. Semua isi
Ya. Paham semua nak PR-nya? Nah, silakan anak-anakku berberes, kemudian kita ini pelajaran kita ini selanjutnya yaitu tentang ya, pembelajaran selanjutnya pada pertemuan berikutnya yaitu membuka gerbang dunia ya, bab 5 ya. Oke, yaitu tes diksi dan non diksi ya. Ya, kalian harus semangat ya. Ngaji belajar, oke? Ya. Silakan ketua kelas siapkan. Ya, Siap. Sebelum pulang, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat ya. Ya, Bu. Ya, rajin belajar ya. Kasih ya, Nak. Kasih banyak ya, Nak.